Dimanapun kalian berada, mari kita simak paparan kurikulum program studi pendidikan biologi S1 yang akan kalian tempuh selama studi di program studi pendidikan biologi FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Dr. Rusdi M. Biomed selaku koordinator program studi pendidikan biologi. Selamat datang, selamat bertemu di program studi pendidikan biologi. Selamat datang para intelektual muda, intelektual milenial, para calon pemimpin bangsa yang akan melakukan pembelajaran di program studi pendidikan biologi. Alhamdulillah, program studi pendidikan biologi FMIPA Universitas Negeri Jakarta telah terakreditasi A sejak tahun 2016. Program studi pendidikan biologi FMIPA Universitas Negeri Jakarta memiliki visi yaitu unggul dan bereputasi dalam bidang pendidikan biologi. Sekali lagi, unggul dan bereputasi dalam bidang pendidikan biologi. Sekali lagi, visi program studi pendidikan biologi FMIPA Universitas Negeri Jakarta adalah unggul dan bereputasi dalam bidang pendidikan biologi. Capaian pembelajaran lulusan. Setelah selesai kuliah di program studi pendidikan biologi nanti, saudara diharapkan memiliki capaian pembelajaran lulusan. Sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Secara detail, saudara dapat membaca di buku pedoman akademik tahun 2020 yang insya Allah akan dibagikan oleh universitas. Tetapi secara umum untuk sikap, ini ada banyak, tetapi kata kuncinya adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa atau memiliki sikap religius. Setiap pribadi akan terbentuk sikap takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang berikutnya, aspek pengetahuan. Setiap pribadi, mahasiswa pendidikan biologi, menguasai materi biologi berbasis technological, pedagogical, content knowledge. Atau secara umum dikatakan sebagai kemampuan hard skills. Apa itu kemampuan hard skills? Kemampuan hard skill adalah kemampuan yang terkait dengan penguasaan materi dan keterampilan, praktikum, dan sebagainya. Kalau di sekolah, ada nilai, mungkin tertingginya 100. Kalau di kampus, nilainya 0 sampai 4. Jadi kalau nanti Anda memiliki indeks prestasi 4,0, artinya Anda punya hard skills yang luar biasa. Yang berikutnya, memiliki keterampilan umum, yaitu menguasai soft skills. Apa itu soft skills? Soft skills adalah kemampuan mengelola diri dan orang lain, termasuk mampu memimpin, mampu berkomunikasi, mampu tersenyum, mampu berperilaku bijak, bersikap disiplin, dan sebagainya. Itu termasuk semuanya adalah soft skill. Untuk apa? Untuk membentuk jejaring, membentuk networking. Sehingga ketika Anda kuliah, silahkan Anda membentuk jejaring, membentuk jaring-jaring, membentuk ekosistem. Apakah itu dengan sekolah, apakah itu dengan lembaga penelitian seperti LIPI, BPPT, apakah itu dengan laboratorium riset,
apakah itu dengan BUMN, dengan perusahaan startup, dan lain-lain. Sehingga diharapkan begitu selesai kuliah, Anda punya koneksitas, ya, punya jaring yang baik. Yang berikutnya keterampilan khusus. Keterampilan khusus ini Anda diharapkan mampu menjadi guru biologi yang profesional dengan menguasai teknologi digital, technological, pedagogical, content knowledge, dengan sesuai tuntutan pembelajaran abad 21 dan revolusi industri 4.0. Kurikulum program studi pendidikan biologi ada 4 kelompok. Yang pertama adalah mata kuliah umum MKU 13 SKS, mata kuliah dasar kependidikan NKDK 12 SKS. Dua kelompok mata kuliah ini dikelola oleh universitas, baik penjadwalan, pengelolaan dosen, ruangan, sistem pembelajaran, dan sebagainya. Yang berikutnya, mata kuliah bidang keahlian dan penunjang. Di sini ada mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan program studi maupun di luar program studi ataupun luar universitas dengan jumlah minimal 106 SKS. Yang berikutnya, mata kuliah pembelajaran NKP ada 13 SKS sehingga totalnya 114 SKS minimal. Artinya, Anda boleh lulus lebih dari 144 SKS, tapi tidak boleh kurang dari 144 SKS. MKU atau mata kuliah umum yang dikelola universitas ini adalah 1 Pancasila, SKS-nya 2, diambil di semester 1, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, masing-masing SKS-nya 2, diambil di semester 1, Agama, SKS 3, diambil semester 2, Kewarganegaraan SKS 2 diambil semester 3, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 2 SKS diambil di semester 3, total MKU adalah 13 SKS. Yang berikutnya MKDK, mata kuliah dasar pendidikan, landasan ilmu pendidikan 4 SKS di semester 1, perkembangan peserta didik 2 SKS semester 2, teori belajar pembelajaran 4 SKS semester 3, dan profesi pendidik dan tenaga kependidikan 2 SKS diambil di semester 4, totalnya 12 SKS. Yang berikutnya adalah mata kuliah bidang keahlian, ini bidang ilmu dan penunjang. Mata kuliah pilihannya ada yang dikelola oleh fakultas, yaitu matematika 2 SKS, fisika 3 SKS, kimia 2 SKS, totalnya 7, diambil di semester 1. Mata kuliah wajib program studi ada 70 SKS wajibnya yang tersebar dari semester 1 yaitu biologi umum sampai semester 8 yaitu skripsi atau bisa juga semester 7 jika Anda mampu. Mata kuliah pilihan di dalam program studi, di luar program studi dalam universitas ataupun luar universitas minimal 29 tersebar dari semester 2 sampai semester 7 atau 8. Totalnya 106 minimal. Nah, untuk mata kuliah wajibnya, dari 106 itu ada 70. Dari 70, 64 mata kuliah wajib terkait perkuliahan tatap muka, dan 6 SKS non-tatap muka. Yang non-tatap muka adalah proposal skripsi dan skripsi, 2 SKS dan 4 SKS diambil di semester 7 atau 8. Yang mata kuliah tatap muka meliputi biologi umum, teori dan praktikum, manajemen lab, biologi sel, filsafat IPA, statistika, metode penelitian, pendidikan lingkungan hidup, zoologi invertebrata, botani kriptogam, botani panirogam, struktur perkembangan tumbuhan, struktur perkembangan hewan, anatomi, fisiologi manusia, fisiologi hewan, fisiologi tumbuhan, mikrobiologi, genetika, evolusi, ekologi, coding dan big data, wirausaha, kuliah kerja lapangan, dan seminar pendidikan biologi. Ada mata kuliah yang sifatnya pembekalan,
yaitu coding dan big data. Ini membekali Anda agar mampu menganalisis data dalam jumlah banyak. Ini mata kuliah yang bagus. Misalnya, kalau meneliti pergerakan burung, meneliti pergerakan ikan, atau meneliti pergerakan hewan keseluruhan dalam satu komunitas, dalam satu populasi, dalam satu ekosistem, maka tidak bisa dianalisis datanya hanya dengan analisis sederhana. Maka harus dianalisis dengan menggunakan coding dan big data. Itu salah satu fungsi dari aplikasi coding dan big data dalam penelitian. Yang berikutnya ada mata kuliah namanya kewirausahaan berbasis biologi, membekali Anda agar mampu berwirausaha. Yang berikutnya mata kuliah pilihan. Ada sekitar 101 atau bahkan lebih tersebar di semester 2 sampai 7, tetapi ini sebetulnya diambil minimal di 29 SKS Anda sudah bisa lulus, tapi boleh mengambil lebih, misalnya 30 atau mungkin 35 ya, atau 40 silakan, semampunya. Apa misalnya? Olimpisme, biografi, ini mata kuliah pilihan semua. Pendidikan kehidupan keluarga, ilmu gizi kesehatan, pendidikan biologi urban, entomologi, parasitologi, enzimologi, histologi, anatomi tumbuhan, mikroteknik tumbuhan, perkembangan tumbuhan, biologi reproduksi, botani ekonomi, analisis mengenai dampak lingkungan, pembelajaran IPA, desain instruksional, media pembelajaran, etologi, ornitologi, primatologi, evaluasi pengajaran, pembelajaran lingkungan, perangkat pembelajaran biologi, inovasi pembelajaran, pembelajaran praktikum biologi SMA, penelitian autentik, penelitian pengembangan, dan seterusnya. Ya. Ada teknologi pembelajaran biologi, penelitian biologi, metode penelitian kualitatif, penelitian tindakan kelas, dasar-dasar bioinformatika, endokrinologi tentang hormon, imunologi tentang sistem imun, fitokimia, biodiversitas, bakteriologi, mikologi, mikrobiologi lingkungan dan kesehatan, mikrobiologi pangan dan industri, ekologi hutan tropika, limnologi, konservasi, ekologi laut, publikasi ilmiah, digital learning, blended learning, lesson plan. Jumlahnya 101, tapi bisa lebih karena masih ada yang belum dicatat, tapi sudah ada di sistem akademik atau siapat ya. Yang berikutnya ada mata kuliah pembelajaran. Mata kuliah ini membekali agar mahasiswa sebagai calon guru mampu mengajar dengan baik. Satu adalah telaah kurikulum 2 SKS di semester 3, metodologi pengajaran 2 SKS semester 4, perencanaan pengelolaan dan evaluasi pembelajaran 2 SKS semester 5, manajemen sekolah 2 SKS semester 6, pembinaan kompetensi mengajar PKM 2 SKS semester 6, dan praktik lapangan persekolahan 3 SKS di semester 7, totalnya 13 SKS. Yang terakhir, praktik lapangan persekolahan ini membekali Anda untuk mampu mengajar secara profesional di sekolah. Tapi karena belum mendapatkan akta 4 setelah lulus nanti, maka setelah lulus, saudara harus ikut yang namanya sertifikasi profesi guru. Ya. Sertifikasi profesi guru agar bisa menjadi guru yang profesional dengan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Demikian kurikulum pendidikan biologi dirancang dengan harapan Anda mahasiswa setelah lulus menjadi pribadi yang religius, yang cerdas, hard skill, yang tampil hard skill dan soft skill, dan sukses berwirausaha. Mudah-mudahan Anda mampu lulus dengan baik, ya. Belajar dengan sungguh-sungguh, dibacakan mungkin hanya beberapa menit, tapi akan ditempuh dalam waktu yang cukup lama, ya. Dalam waktu paling cepat 3,5 tahun, 7 semester, dan selama-lamanya 14 semester, dengan rata-rata selesai biasanya di
8 semester. Mudah-mudahan kalian sukses semua menjadi guru profesional dengan tunjangan sertifikasi guru. Yang saat ini banyak orang dari perguruan tinggi non lembaga pendidikan tenaga pendidikan ngincer ingin menjadi guru, dan alhamdulillahirobbilalamin Anda diterima di program studi pendidikan biologi. Semoga sukses, minimal menjadi guru yang profesional, tapi bisa juga Anda menjadi dosen, menjadi peneliti, dan sebagainya. Menjadi pengusaha, sehingga pembelajarannya sebetulnya mengarahkan Anda untuk fleksibel berada di pekerjaan manapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.